Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. The Honorable Mrs. Alvinima as our lecturer in our class, the respectable all of my beloved friends. Firstly, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us His blessing and graces. Especially in this fasting month, we are still given the strength to run it without any obstacle. Secondly, may peace be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has guided us into the right ways of life. So we are from Group 4 going to explain about our material, that is professional teacher requirements atau syarat-syarat guru profesional. Before that, I will introduce our team. The first is me as moderator, Adam Amirul Hakim. The second is Rida Fitriana. And the last is Iza Mara Harisma. The first material will be conveyed by Iza Mara Harisma. Okay guys, I'm Iza Mara Harisma. In this change of our presentation, I want to deliver our first material. There are makna dan hakikat guru profesional. Nah, apa sih makna dan hakikat guru profesional itu? Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengarahkan, mengajar, melatih, mengevaluasi peserta didik pada jalur formal, dasar, dan menengah, atau bisa dikatakan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sebegitu pentingnya peran guru sehingga dituntut untuk profesional, dan National Education Association juga memberikan kriteria khusus untuk menjadi seorang tenaga pendidik atau guru. Yang pertama yaitu melibatkan kegiatan intelektual. Kegiatan intelektual ini berhubungan dengan akademis dan pengetahuan. Yang kedua yaitu memahami suatu ilmu khusus. Yang ketiga, membutuhkan persiapan profesional yang lama. Yang keempat, membutuhkan latihan dalam jabatannya. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, mementingkan layanan atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, yaitu mempunyai organisasi profesional yang kuat dan erat. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Oke. The next material is about the qualification of professional teacher. The first is sehat jasmani dan rohani. Nah, maksudnya apa sih sehat jasmani dan rohani? Ini harus ditunjukkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang, misalnya dari rumah sakit, dari dokter, atau dari puskesmas. Nah, sehat jasmani dan rohani ini tidak memiliki penyakit kronis yang menular atau tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu berkepribadian baik atau memiliki berkepribadian baik atau memiliki akhlak karimah yang bagus sehingga menjadi suri tauladan bagi para siswanya. Oke, kemudian syarat-syarat guru profesional. Nah, berikut akan saya jelaskan. Oke guys, the next material is syarat-syarat menjadi guru profesional. Nah, persyaratan ini based on tim metodik kurikulum IKIP Surabaya. Nah, ada apa saja sih? The first is fisik. Ini berkaitan dengan kesehatan jasmani. Yang kedua yaitu psikis, yang berkaitan dengan kesehatan rohaninya. Yang keempat mental. Nah, seorang guru harus bermental positif dan berdedikasi pada jabatannya. Kemudian yaitu ada moral. Nah, ini seorang guru harus memiliki moral atau berbudi pekerti yang luhur. Yang Kemudian yaitu intelektual. Nah, intelektual ini berhubungan dengan persyaratan akademis juga. Hal ini berkaitan juga dengan
pengetahuan dan ilmu atau bidang khusus yang akan diajarkannya kepada para siswanya. Oke, the next material, sikap profesional keguruan yang akan di-explain by my friends. I'm Dida Fitriana. I will explain attitude that professional teacher must have, atau sikap yang harus dimiliki guru profesional, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh guru profesional. Kemampuan yang harus dimiliki pertama yaitu ability to plan lesson, kemampuan merencanakan pengajaran, yaitu kemampuan merencanakan pengajaran adalah suatu aktivitas merumuskan materi pembelajaran terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Contohnya kita harus membuat hal apa saja yang akan dipelajari saat pembelajaran nanti, yaitu content of today. Kemampuan yang kedua yaitu ability to carry out teaching procedure. This ability is real. Implementation of the teaching plan that has been made and has been planned. Kemampuan melaksanakan prosedur mengajar. Kemampuan ini merupakan penerapan secara nyata rencana pengajaran yang telah dibuat dan telah direncanakan, yaitu merealisasikan apa yang telah diplanningkan pada kemampuan yang pertama, yaitu kemampuan merencanakan pengajaran. C. Ability to carry out personal relationship with student. Kemampuan melaksanakan hubungan pribadi dengan siswa. Sekolah dan kelas dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial, sebab di dalamnya terjadi sebuah interaksi antara guru dan peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru harus terampil dalam membangun hubungan dengan para peserta didiknya, yaitu relasi baik. Next, memiliki keahlian dalam bidangnya, have expertise in the field. Seorang guru itu ahli dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik. Seorang guru tidak hanya menguasai materi pembelajaran yang diajarkan, tetapi juga mampu dalam menanamkan konsep tentang pengetahuan yang diajarkan atau pengamalan materi tersebut. Tidak hanya materi saja, jadi ada praktiknya. Melalui pengajaran, guru membentuk konsep berpikir. Guru membentuk afeksi yang terdalam dari inti kemanusiaan siswa. Jadi, guru yang ahli mampu menciptakan situasi belajar yang mengandung makna relasi interpersonal sehingga anak didik mempunyai jati dirinya. Nomor 5, memiliki otonomi dan tanggung jawab. Maksud dari otonomi yaitu suatu sikap profesional yang disebut mandiri. Guru harus memiliki kemandirian dalam mengemukakan apa yang harus dikatakan kepada peserta didiknya. Sedangkan tanggung jawab yaitu seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, serta bersedia untuk dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab di sini mengandung makna multidimensional. Makna multidimensional diantaranya seorang guru bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan bertanggung jawab kepada Tuhannya. Yang terakhir adalah memiliki rasa kesejawatan. Salah satu tugas dari organisasi profesi adalah menciptakan rasa kesejawatan, sehingga tercipta rasa aman dan perlindungan jabatan. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan dalam menjalankan profesinya sebagai pengajar. Artinya, guru yang piawai dapat dikategorikan sebagai guru yang kompeten atau guru profesional. Kompetensi profesional merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru, antara lain yang pertama,
menguasai materi, struktur, dan konsep yang mendukung pelajaran. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang dimaksud tindakan reflektif yaitu melakukan refleksi terhadap kinerja dalam rangka peningkatan keprofesionalan, memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan, melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan keprofesionalan, dan yang terakhir mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. Selanjutnya yaitu kompetensi pedagogi guru. Kompetensi pedagogi guru terdiri dari 5 kompetensi, yaitu yang pertama, kemampuan memahami peserta didik, yaitu memahami karakteristik perkembangan peserta didik, memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik, mengenali potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, kemampuan membuat rencana belajar, yaitu mampu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dan lain-lain. Yang ketiga, kemampuan pembelajaran yang dialogis, mampu membuka pelajaran, mampu mengelola kegiatan belajar mengajar, mampu berkomunikasi dengan siswa, dan lain sebagainya. Yang keempat, kemampuan evaluasi hasil belajar, yaitu mampu merancang dan melaksanakan penilaian, mampu menganalisis hasil penilaian, mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan kualitas pembelajaran selanjutnya. Yang kelima yaitu kemampuan mengembangkan potensi peserta didik, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik, mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non-akademik. Oke, selanjutnya yaitu kompetensi sosial guru. Yang pertama ada motivator dan inovator. Sebagai seorang guru harus bisa memotivasi para peserta didik dan kemudian menciptakan suasana pendidikan baru. Kemudian perintis dan pelopor pendidikan. Sebagai seorang guru harus menemukan cara baru seperti membuat beasiswa untuk siswa-siswa yang berprestasi. Kemudian ada penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan. Guru harus banyak-banyak mengkaji ilmu pengetahuan agar mampu memberi hasanah ilmu yang baru. Dan yang terakhir yaitu pengabdian. Guru merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai tugas penting ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Personality in being a teacher is very necessary to achieve quality education goals. Yaitu kepribadian untuk menjadi guru itu sangat diperlukan ya untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Kemudian di Permendiknas nomor 16 tahun 2007 telah dijelaskan bahwa telah dijelaskan tentang kompetensi dan kualifikasi guru. Ada beberapa kompetensi kepribadian untuk semua level, yaitu di sekolah dasar dan sekolah menengah. Yang pertama, act according to legal, social, religious, and cultural norms. Bertindak sesuai norma hukum, sosial, keagamaan, dan kebudayaan. Artinya sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan para peserta didik yang tentunya berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari agama, adat istiadat, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, honest, noble, and give good example, yaitu jujur, berakhlak mulia, dan teladan. Tentunya kita menjadi guru, kita harus bisa bersikap jujur, berakhlak mulia, dan teladan kepada para peserta didik. The third is stable, wise, authoritative, yaitu stabil, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menjunjung kode etik profesi guru, etos kerja tinggi, dan bertanggung jawab. Kita sebagai guru itu harus menjunjung kode etik yang telah ditetapkan oleh
Persatuan Guru seluruh Indonesia. Kemudian kita harus bekerja dengan etos yang maksimal ya, dan tentunya kita harus bertanggung jawab. That's all from our presentation. I'm sorry that our group has any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.